untuk usia kita inilah subuh yang terakhir buat kita. Itu bisa saja terjadi ya Pak ya. Kalau Allah berkehendak pagi ini kita bisa berada di sini, bisa jadi nanti setelah zuhur kawan-kawan kita mengantarkan kita ke kuburan. Malamnya kita bertaksiah di rumahnya. Kata kawan, pagi tadi kita baru bersama untuk sholat subuh, ternyata beliau sudah berpulang ke rahmatullah. Itu bisa saja terjadi jika Allah berkehendak. Innama amruhu iza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Maka kita berupaya untuk memahami bahwa hidup kita pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita ketika mendengar ada saudara kita yang meninggal, maka kita mengucapkan kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu pertanda bahwa hamba Allah salah satunya sudah diambil dan kembali. Ini kan contoh akan diambil cepat atau lambat. Itu kita tidak tahu. Bisa jadi bapak dan ibu duluan, saya belakangan. Bisa ya Pak ya? Atau saya belakangan bapak ibu duluan. Ya Pak ya? Atau saya duluan setelah bapak dan ibu. Sama saja Pak ya, jika Allah berkehendak. Oleh karena itu kita beristighfar pagi ini, kita bertasbih pagi ini agar Allah Subhanahu wa Ta'ala ampunkan dosa-dosa kita semua. Amin. Ya Pak ya? Agar Allah terima amal ibadah kita semuanya. Amin. Ya Rabbal alamin. Kayaknya bapak dan ibu ini semua ini perlu kita pertegas dengan beristighfar. Karena tak ada yang bisa mengampunkan dosa-dosa kita kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo bapak dan ibu, kita sama-sama astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya,
oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua yang kita baca, semua yang kita lakukan, kita berharap kepada Allah, Allah ampunkan dosa-dosa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ini yang hadir ini adalah hamba Allah yang akan mendapatkan berbagai macam limpahan rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Maka untuk itu kita memohon kepada Rabb kita agar Allah berikan semua permintaan kita, insya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, subuh ini kita akan mengkaji muhasabah diri di akhir tahun. Allah berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Allah mengajak kita Bapak dan Ibu, ya ayyuhallazina amanu. Apa maknanya? Wahai orang-orang yang beriman. Ini yang hadir di masjid ini semuanya orang-orang yang beriman. Alhamdulillah. Merasa Bapak Ibu beriman ini? Udah merasa parah itu? Iya. Allah panggil kita, wahai orang-orang yang beriman. Ketika Allah memanggil orang-orang yang beriman, berarti kita sudah mendapatkan kemuliaan. Karena dalam Al-Quran itu ada 3 macam manusia. 3 macam manusia dalam Al-Quran itu. Yang pertama manusia amanu, orang-orang beriman. Dipanggil ya ayyuhalladzina amanu. Di kita beriman ini dipanggil oleh Allah amanu, orang-orang yang beriman. Yang kedua mereka itu kufur atau kafir. Allah juga panggil innalladzina kafaru, ya kan? Dahsyatnya mereka itu sawaun alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Mereka orang-orang kafir sama saja, sawaun alaihim, sama saja. Apakah mereka itu diberikan peringatan ataupun tidak? Diingatkan atau tidak, sama saja. Sama saja. Diingatkan atau tidak, sama saja. Mereka tetap layu minun. Mereka tetap tidak akan beriman. Kalau kita aman, jadi iman kita itu nambah. Orang-orang yang beriman. Maka Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pahami bahwa kita ini adalah orang beriman. Yang ketiga, Allah jelaskan lagi ada orang-orang munafik. Mukmin, kafir, munafik. Munafik ini bisa keduanya, bisa dia beriman, bisa munafik, bisa kafir, bisa munafik. Ada tak orang-orang yang beriman itu munafik? Nah, kalau Bapak dan Ibu merasa dengan iman saja. Ada tak orang kafir itu munafik? Ya sudah pasti. Orang beriman saja bisa munafik, apalagi orang kafir. Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, Nabi jelaskan tanda munafik itu tak banyak dan kita hafal. Kalau banyak kan bisa tak hafal kita, tapi kalau sedikit mudah menghafalnya. Ayatul munafik salasun. Tandanya orang munafik itu tak banyak-banyak, cuma 3, mudah dihafal. Ya. Kalau nanti ada di sini di akhir tahun ini kita
begini. Apabila dia berbicara bohong. Sekarang bapak dan ibu banyak itu di tempat kita. Saya tidak mengkaitkan dengan 2024. Ya kan? Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya berharap karena kita ini masih berada di 2023, saya berharap Bapak dan Ibu diri kita dulu baru orang lain. Betul tak? Betul tak? Sekarang kita di diri kita, urusan orang lain itu urusan mereka. Jadi Bapak dan Ibu, bagaimana kita mengurus diri kita dulu, mengurus dapur kita dulu, baru urus dapur orang lain. Setuju Pak? Setuju Pak ya? Oke. Apabila berbicaranya bohong, berarti ini termasuk cirinya munafik. Bapak dan Ibu, saya baru saja tadi malam ditelepon oleh salah satu masjid untuk memberikan tausiah subuh di tempat dia. Saya juga sering di situ. Ini kan minggu kelima. Beliau menyampaikan, Pak Ustaz, upayakan Pak Ustaz masjid yang di sana itu dicarikan penggantinya. Pak Ustaz datang ke masjid kami. Coba Bapak apa jawaban yang sepatut kita berikan? Itu dekat tempat saya, sini jauh. Kalau saya bilang itu siap saya ke sana untuk membatalkan di sini, apa jawaban itu? Itu pasti berbohong. Ya kan? Pasti itu Pak, takutnya tidak. Tapi saya berpikir Bapak-bapak dan Ibu, saya ke sini ini Bapak dan Ibu bagian dari ketentuan Allah. Sudah tertulis di Lauhul Mahfuz tanggal 31 Desember 2023 saya berada di sini. Maka saya sampaikan mohon maaf. Saya sudah cukup lama menjadwalkan di Masjid Miftahul Jannah. Hujan dari Bapak dan Ibu dan rumah, saya berpikir ini ada atau tidak di sana ini orangnya. Coba ya, alhamdulillah sampai di sini ternyata imamnya saudara saya di sini. Alhamdulillah. Ini kalau tidaklah karena beriman Bapak dan Ibu takkan datang. Benar Pak, orang beriman saja tak datang. Apalagi orang-orang yang tak beriman Bapak dan Ibu, luar biasa. Hujan mulai dari maghrib sampai subuh masih hujan. Ditambah lagi AC-nya yang begitu sejuk, nikmat betul. Ya kan? Nikmat betul ini. Namun karena iman kita ini mantap, tak ada godaan. Bapak dan Ibu berhasil untuk menghalangi syaitan menjadikan Bapak dan Ibu berada di rumah. Di rumah itu sholat juga dia, sholat subuh juga, 2 rakaat juga, pakai kunut juga, ya kan? Tapi beda kan? Beda. Di sini berapa pahala? 27. Kalau di rumah 72. Dipastikan berbeda, dipastikan berbeda. Sekalipun sama-sama sholat subuh, tapi berbeda. Maka orang-orang yang beriman itu Bapak dan Ibu mustahil dia untuk berbohong. Tapi kenyataannya inilah yang terjadi Bapak dan Ibu. Siapa saja bisa berbohong. Di mana saja dia bisa berbohong. Luar biasa Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Bohong itu paling enak. Paling enak. Semua kita ini luar biasa. Saya yakin bapak-bapak ini ahli merokok baik. Yakin Pak, ahli hisap, ya kan Pak? Ahli hisap. Tapi saya yakin bapak dan saudara-saudara saya yang merokok, dia bisa berhenti merokok. Tadi ada orang yang sudah berhenti merokok di sini? Ada ya? Bahkan diharamkannya haram saya untuk merokok. Sejak itu dia tidak merokok lagi. Ada yang berhenti merokok Bapak Ibu, luar biasa. Tapi pertanyaan saya, sudah ada tak Bapak dan Ibu mendengar orang berhenti berbohong? Sudah pernah? Wah,
saya jujur Pak, sudah 3 bulan ini saya tidak pernah bohong. Ada. Kalau ada katakan Pak. Nah, kenapa? Berat itu berat. Sekalipun dia seorang yang ahli ibadah, akan saja datang cobaan, godaan yang menyuruh kita berbohong. Itulah Bapak dan Ibu. Kalau Bapak dan Ibu tak bisa meninggalkan secara keseluruhan, minimal kurangilah bohongnya itu. Kalau kemarin itu bohongnya 99%, 2023 akan berakhir, kita muhasabah diri kita. Bohong yang selama ini kita kurangi, berapa persen Bapak dan Ibu bisa menguranginya? Kalau bisa meninggalkan, alhamdulillah. Kalau tidak Bapak dan Ibu, itulah yang akan kita pikul besok di hari akhirat kelak. Yakin tak Bapak dosa bohong itu akan kita pikul besok? Yakin? Kalau yakin Bapak dan Ibu, ayo kita mulai tinggalkan. Kalau Bapak dan Ibu boleh hitung-hitung Pak, kalau kita hitung-hitung ini Bapak dan Ibu, kalau kita berbohong dalam 1 hari itu sekali saja, 1 hari sekali, seminggu berapa kali? Sudah 7 kali Pak ya? Sebulan sudah 30, setahun nah sudah 360. Ada yang 65 ya Pak ya? Kalikan Bapak dan Ibu sepanjang hayat kita. Kalau hari ini berusia kita 60, berapa kali sudah kita berbohong Bapak? Dikurangi masa kanak-kanak kita yang belum dihitung, umur 15 ya Pak ya? 60 kurang 15 berapa? 45 tahun. Ada tak kita 45 tahun itu bohong hanya setahun saja? Nah, sampai pagi ini, jika Bapak dan Ibu bisa berupaya maksimal, yuk turunkan waktu persentase kebohongan kita. Apakah itu untuk urusan kita dengan keluarga, apalagi dengan orang lain? Ini setiap menelpon tak ada yang benar. Ini kan pelan-pelan kita. Assalamualaikum Bang, waalaikumsalam. Di mana Bang? Sudah di kantor. Apa jawabannya? Macam-macam ya Pak ya. Maaf Bang, saya OTW. OTW mula. Padahal saya kopi di rumah. Dia tak merasa Pak, tak merasa. Nanti istri lagi mau dia nelfon, assalamualaikum Bang, lagi di mana? Kata istrinya. Jawabannya apa? Kalau dia sedang berada di luar, dia bilang berada di kantor. Sedang berada di kantor Bang, padahal makan-makan di Pondok Pati. Allah, enak makannya dengan orang lain. Waduh, istrinya di rumah tertunggu saja. Masya Allah. Serang enak makan di Pondok Pati bersama suami-suami orang. Coba ya. Dan terlupa juga dengan istri-istri orang. Istri sendiri terlupakan Allah, terabaikan Bapak dan Ibu. Ya Bapak dan Ibu, itu benar. Alasannya kawan-kawan, ya kan? Alasannya kawan-kawan. Nanti ketika ditelepon muncul lagi kebohongan. Semua kita Bapak dan Ibu pernah merasakan itu. Oleh karena itu di 2023 introspeksi diri kita. Kebohongan-kebohongan itu kita tinggalkan. Insya Allah. Orang lain jangan dikaji, yang kita kaji pun diri kita, karena kebohongan itu akan merusak tatanan hidup berkeluarga kita. Yakinlah Bapak dan Ibu. Suami bohong kepada istri, istri bohong kepada suami. Istri minta uang belanja, suami bilang tak ada punya uang. Padahal duitnya banyak, dibilang tak punya uang. Ini kacau ini. Jangan-jangan nanti uangnya itu hilang, baru tahu. Yang kedua, orang-orang munafik itu, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, apabila dia berjanji,
yang beriman itu sepatutnya dia menepati janji. Tapi kenyataannya apa? Betapa banyak di antara kita bapak dan ibu hari ini yang suka berjanji tapi tak menepati janji. Apalagi bapak dan ibu saat ini banyak orang berjanji. Kalau bapak dan ibu sudah berjanji, kewajiban bapak dan ibu untuk menepati. Maka orang tua kita dulu bilang, kalau berjanji berarti itu sama maknanya dengan hutang. Betul tak? Kalau sudah berhutang, wajib bayar. Kalau bapak dan ibu sudah berjanji, wajib ditepati janji. Kadang-kadang kita janjinya suka, tapi tak mau menepati janji. Bapak dan ibu ini akan dipertanggungjawabkan besok di hari akhirat. Yang suka-suka berjanji, yang suka-suka membuat orang menjadi senang, tetapi ternyata dia tak menepati janji. Inilah orang-orang munafik. Bapak ibu pilih mukmin, kafir atau munafik, atau yang ketiga gabungannya mukmin tapi munafik. Pilih apa? Masya Allah, yang memilih begini. Ya kan? Pilihan kita pasti mukmin, namun akan ada saja gangguannya menjadi orang. Yang ketiga, apabila diberikan amanah, itu dia. Wa iza tumina khana, ketika diberikan amanah dia khianat. Khianat itu tak ada orang yang suka. Jangankan orang lain, Pak, istri kita saja tak mau dia dikhianati. Betul Bu? Ibu mau nak dikhianati oleh suami? Mau? Itu Pak bikin panjang. Jika Bapak mengkhianati orang lain, berarti Bapak masuk dalam kelompoknya orang-orang munafik. Tiga ini saja yang Bapak dan Ibu yang perlu dipahami. Di akhir tahun ini kita muhasabah. Tiga ini Bapak dan Ibu ada tak pada diri kita? Kalau ada, kita mulailah untuk menguranginya. Bohong dikurangi, tidak menepati janji dikurangi, bersifat khianat dikurangi. Yang bagus itu memang ditinggalkan, dihapus sama sekali. Tapi itu bukan mudah, bukan mudah, bukan mudah. Makanya Nabi itu diberikan oleh Allah sifat jujur, ya kan? Amanah. Tak ada manusia yang bisa seperti itu, Pak. Nabi itu kejujurannya luar biasa. Sejak kecil dia jujur, dikenal dengan Al-Amin. Betul. Nabi itu sejak kecil digelar dengan Al-Amin. Apa makna Al-Amin? Dapat dipercaya. Jika orang-orang yang ada keinginannya ingin masuk ke surga, maka munculkan sifat Al-Amin, dapat dipercaya. Sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wafat di usia 63 tahun, kita mendapatkan buku sejarahnya Bapak dan Ibu. Sirah Nabawi itu tak ada ucapan, tak ada kalimat, tak ada tulisan yang menyebutkan bahwa Nabi itu memiliki sifat pembohong sampai akhir hayat. Luar biasa. Makanya Allah mengajarkan kepada kita bahwa sifat yang tiga ini agar tidak dimiliki. Allah buktikan dengan diri Allah sendiri. Allah kalau berjanji ditepati atau tidak? Ditepati. Kalamnya Allah benar. Kata Allah dalam Al-Quran, innaka la tukhliful mi'ad.
Sesungguhnya Allah tidak akan ingkar janji. Itu Allah. Tidak akan ingkar janji. Jadi Allah itu kalau kita bahasakan ya, tidak pernah ingkar janji. Ada 4 hal. Tidak pernah ingkar janji, itu Allah. Tapi kalau menjadi 5, apa tambahannya? Tidak pernah tidak ingkar janji, apa tambahannya? Betapa kalimatnya tidak yang baik. Setiap dia berjanji, ini Bapak dan bisa tak pernah tidak ingkar janji. Jadi Bapak dan Ibu belajar kita dengan kalam Allah, belajar kita dengan Al-Quran, belajar kita bercermin dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yuk Bapak dan Ibu kita muhasabah diri kita. 3 ini kita muhasabah dalam diri kita di akhir tahun, insya Allah selamat. Selamat. Masjid kita ini bagus Pak, miftahul jannah. Apa makna miftahul jannah? Kunci masuk surga. Pertanyaan saya, orang-orang bohong itu masuk surga? Ya kan Pak? Yang kedua, orang-orang ingkar janji itu masuk surga tidak? Yang ketiga, orang-orang hianat itu masuk surga tidak? Kalau Bapak dan Ibu setiap hari melaksanakan ibadah sholat di miftahul jannah, sepatutnya Bapak dan Ibu kita berupaya meninggalkan itu. Karena kunci masuk surga itu bukan itu. Kuncinya masuk surga itu Bapak dan Ibu, mereka yang imannya mantap, bukan doa kita. Baca doa kita mintakan Allahumma ahyina bil iman. Betul doa itu? Hidupkan kami dalam keadaan beriman. Yang kedua, wa amitna bil iman. Matikan kami dengan iman. Ini Bapak dan Ibu yang hadir ini, saya buat pilihannya berdasarkan ketentuan agama kita. Wafat kita itu ada 2, ada husnul khatimah, ada su'ul khatimah. Pilih yang mana? Pasti kita memilih husnul khatimah. Husnul khatimah mereka yang mati yang beriman. Wa amitna bil iman. Ya Allah, matikan kami, wafatkan kami ya Allah dalam keadaan beriman. Bapak dan Ibu itu minta kita. Orang-orang hianat masuk surga betul? Tidak akan makan. Jadi besok ketika di surga tak akan muncul orang-orang hianat, tak akan ada. Mereka bersih semua dari sifat bohong, bersih semua dari sifat tidak menepati janji, bersih semua dari sifat hianat. Maka orang-orang hianat dan orang-orang sombong serta orang-orang yang tak menepati janji akan Allah letakkan mereka di mana? Sudah tahu tempatnya? Sudah tahu tempatnya Bapak Ibu di mana? Sudah tahu belum? Ini jangan pura-pura tak tahu ya. Allah Rabbi. Sudah tahu tempatnya orang 3 orang munafik ini di mana? Itu bukan di surga. Ketiganya kan ciri-cirinya orang munafik. Munafik itu di mana? Kata Allah Subhanahu wa taala, bidarkil asfal. Allah letakkan dia di neraka itu di keraknya yang paling bawah. Dan tahu tempatnya. Innal munafiqin, orang-orang munafik itu Allah letakkan mereka bidarkil asfal, tempat yang paling bawah keraknya neraka Allah SWT. Hadirin Bapak Ibu di rumah Allah Subhanahu wa taala. Kunci masuk surga iman. Wa'alim nabi matikan kami. Wahsyurna yaumal qiyamati bil iman. Kumpulkan kami besok di yaumul mahsyar itu dengan iman. Ada Bapak dan Ibu biasa yang akan menolong kita di yaumul mahsyar itu. Siapa penolong
kita. Bapak dan ibu, ada yang akan menolong besok di yaumul mahsyar itu siapa? Tunjukkan siapa penolong kita. Yang hebat bapak di dunia ini sering minta tolong, besok di hari akhirat minta tolong kepadanya. Siapa yang bisa minta tolong? Ada. Semua orang akan mempertanggungjawabkan amalannya masing-masing. Yang bohongnya bertanggungjawabkan, ingkar janji bertanggungjawabkan, khianat bertanggungjawabkan, semua dipertanggungjawabkan bapak dan ibu yang dimuliakan Allah. Tak ada orang yang bisa untuk menyelamatkan kita. Minta tolong kepada siapa? Punya istri soleha, bapak minta tolong tak bisa. Punya suami soleh, ibu minta tolong tak bisa. Jangankan di hari akhirat, di dunia saja payah minta tolong sama dia. Tak percaya buktikan. Ini musim hujan kan? Begitu nanti ada cerah, ibu panggil, bang minta tolong bang jemur pakaian yang 1 ember itu bang, mau gak dia? Apa jawabnya? Gak usah deh, ibu pantang datu deh itu. Pantang datu, Masya Allah. Datu udah meninggal, masih pantang juga dari Masya Allah. Di dunia saja belum bisa kita tolong pak, apalagi besok di akhirat. Bapak dan ibu yang dirahmati Allah, takkan mampu bapak dan ibu kita bisa berbanyak menolong orang lain. Hari ini menolong, saat ini dulu. Tidak akan ada orang yang menolong kita kepada itu. Entah kalau ada bapak dan ibu punya orang dalam, silakan minta tolong besok di yaumul mahsyar itu ya, minta nomor WA-nya sekarang, ya Pak. Minta orang dalam, semua kan orang dalam bisa dibuat, silakan. Itu tidak pakai sistem komputerisasi bapak dan ibu. Dan ada istilah itu karena Allah yang punya pengadilan yang seadil-adilnya, ya kan? Jadi Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala kunci masuk surga, miftahul jannah itu Bapak Ibu iman. Oleh karena itu di akhir Desember 2023 di Bapak dan Ibu saya mengajak kita untuk meningkatkan iman, muhasabah kita terhadap iman kita, naikkan dia atau turun. Iman itu kadang naik, kadang turun. Ini semua bapak dan ibu adalah orang-orang yang beriman, tapi terlepaskan bapak dan ibu dari 3 tadi itu. 3 ini dosa atau pahala nih Pak? Ayo, semua kita adalah orang-orang yang punya dosa. Cuma dosa kita beda-beda, ya Pak ya. Ada dosa kita 1 mobil kali kecil, ya kan? Ada dosanya 1 mobil Avanza agak besar, ya kan? Ada dosanya sebanyak mobil Fortuner, ada 1 kol diesel, ya kan? Ada 1 tronton yang murah 12 itu apa? Trailer Pak. Masya Allah. Adakah mereka yang seperti itu? Ada. Bahkan ada di antara manusia itu yang dosanya sebanyak buih di lautan. Ada lagi dosa manusia yang semuanya yang seluas langit dan bumi. Penuh dosa manusia itu, langit dan bumi bila dikumpulkan dosa mereka lebih banyak dari itu. Aku Allah Maha Pengampun. Di akhir tahun ini, ya minta ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal Innallaha ghafurun rahimun.
baru 3 ini baru ini. Ya baik. Baru 3 ini dosa kita yang apa? Bohong, ingkar janji, khianat. Ada enggak lain dari itu lagi? Oh, banyak. Dosa menceritakan orang lain. Ya kan? Dosa menceritakan orang lain ada enggak? Lalu Masya Allah. Dosa menceritakan orang lain. Jangankan orang lain, suami sendiri pun diceritakan. Oh, ya kan? Kita memang begitu bang. Istri sendiri pun diceritakan. Kalau ada bapak dan ibu punya kebaikan 10, istri kita 10 kebaikannya apa? Tapi ada 1 keburukannya. 1 keburukannya yang enak diceritakan itu yang mana? Yang 9 dan 1. Ya bu, yang paling enak diceritakan yang mana ibu? Ibu punya suami 10 kebaikannya, tapi ada 1 keburukannya yang enak diceritakan itu yang mana? Yang 9-nya rajin sholat, suka bersedekah, suka cari anak yatim, semuanya baik-baik. Yang enak diceritakan yang mana? Yang 1 itu. Laki dan tuman hebat, seluruhnya tapi gue tak lama tapi apa tapi itu sampili. Masya Allah, tapi itu tak enak ya. Sampili itu enak apa tidak didengar oleh suami? Cobalah bilang pada dia, apa mau bagus, apa ganteng ya, tapi bilang pada dia, kalau tak kamu deh. Istri juga begitu. Istri bagus, masak pandai, dekat dengan mertua hebat, pandai. Tapi ada tapi itu. Yang enak itu tapi itu bang. Masya Allah. Apa tapi itu? Itu ya. Tapi cerewet. Allah. Bilang ke sama istri begitu bang. Kalau udah marah dia kan. Allah. Pernah ketua perang. Ini contoh baru lagi orang lain. Yang baru lagi orang lain itu hati masih baik lah. Kalau hati sudah sakit, maka semuanya akan berubah. Betul tak? Pengurus masjid ini baik lah, baik ibu, semua baik. Tapi kalau hatinya sakit dengan pengurus masjid, semua yang baik itu akan berubah jadi buruk. Itu pasti. Bapak dan ibu punya suami, punya istri baik, tapi begitu sudah membantah, ayo baik lagi. Apalagi ibu-ibu ini ahli sejarah. Iya, ahli sejarah. Waktu pertama nikah saja bisa disebutkan ke bawah. Sudah 35 tahun yang lalu masih ingat sama dia. Kalau kita selesai, tapi dia masih ingat itu dulu. Kita cerita lagi. Nah, dengan tangan dan jamnya dia tahu. Allah. Apalagi kalau hati itu sudah sakit. Bapak dan ibu kalau hati sudah sakit akan muncul penyakit yang minimal 3. Pertama penyakit itu bapak dan ibu, mata bapak dan ibu jadi buta. Kalau hati sakit mau nak kepada orang tuh. Mata bapak bagus, dibawa ke ahli mata tidak ada masalah pak. Tapi menengok biniawan sakit mata dia. Tidak mau nengoknya, padahal istrinya itu bagus, istrinya cantik, tidak mau dia nengoknya. Jumpa saja tak mau. Itu istri dia. Apalagi orang lain. Bapak dan ibu kalau sakit hati dengan tetangga, kira-kira mau nggak nengok? Buta mata bapak itu pasti pak. Kenapa? Karena hati sakit. Jadi kalau hati itu sakit, mata menjadi buta. Bertanya orang, bu, di mana tetangga itu? Padahal dia tahu ada itu di mana. Jawabannya, tidak tahu. Kenapa dia tidak
Bisu itu tak mau bicara, Pak. Percayalah, Bapak kalau tadi malam bermasalah dengan istri, subuhnya Bapak dan Ibu tak mau ngomong. Ke masjid juga, Pak, ke masjid juga, sampai ke masjid juga dan insya Allah. Tapi mau ke masjid, dipanggil oleh istri, Pak, sama kita ke masjid ya, kira-kira ngomong nggak ada? Tak mau bunyi itu, Pak. Dibukanya pintu itu letaknya kunci begini sendiri. Allah, betul Bu ya? Nggak perlu. Biasanya pakai mobil dia hujan lantak kalau sendiri. Masya Allah. Ini kan keliru tuh Bapak dan Ibu. Kalau hati sudah sakit, mulut bisa jadi bisu. Kalau hati sudah sakit, telinga bisa pekak. Dipanggil juga, Bang. Jaraknya cuma 1 meter. Kenapa suami tak dengar? Ayo jawabannya apa? Aduh, sakit hati. Kenapa istri tak mau dengar? Karena sakit hati. Kalau hati sudah sakit, tak akan mau kita berbicara. Uang yang dikasih 10 juta itu hilang, Pak. Menjadi jelek. Allah, kenapa hati lagi sakit? Oleh karena itu, Pak, banyak yang perlu kita muhasabah di akhir tahun ini. Muhasabah munafik, muhasabah hati, dan muhasabah yang lain. Maka Nabi berpesan agar hati yang diisi iman itu berbarui. Jaddidu imanakum biqaulin la ilaha illallah. Maka Bapak dan Ibu, agar iman kita ini lebih mantap. Orang beriman itu tak akan bohong. Orang beriman tak akan ingkar janji. Orang beriman tidak akan khianat. Orang yang beriman tidak akan sakit hati dengan siapapun, karena hatinya dipenuhi iman. Namun jika hati dipenuhi oleh setan, maka engkau orang pun macam setan. Dan kita kalau marah, orang itu juga dibilang Masya Allah, betul kan? Nah, isilah hati itu dengan iman, agar iman ini membawa kita menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang beriman pasti dia akan berbicara benar. Maka Nabi berpesan, innas sidqa yahdi ilal birri. Alaikum bisidqi, wajib bersifat jujur. Hati akan membuat kita jujur, hati yang imannya sempurna. Inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Kebaikan itu membawa kita ke surga. Maka munculkan kunci surga itu adalah iman kita yang sempurna. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Masukkan kami ke dalam surga bersama orang-orang yang baik, insya Allah. Semoga kajian subuh kita ini Bapak dan Ibu dapat membuat kita untuk mengoreksi hidup kita untuk masa yang akan datang. Lighad wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Bertakwalah kepada Allah. Allah Maha tahu apa yang kita kerjakan. Semoga amal kita yang baik Allah terima, dan amal-amal kita yang buruk Allah ampunkan dosa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hadirin Bapak Ibu subhanahu wa ta'ala, demikian kajian kita. Semangat berdoa juga.
Kayaknya sudah paham semua ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.